Di sini kita tidak lagi mendengar tentang Rabi Kefa setelah peristiwa Konsili Yerusalem. Dan itu yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 49 Masehi. Di sini kita lebih banyak mendengar tentang perjalanan Rabi Paul. Dan kita tahu bahwa Rabi Kefa dan Saul atau Paulus ternyata sama-sama dieksekusi mati di tahun 67 Masehi. Jadi kita tahu bahwa Rabi Kefa ada di tempat lain selama tahun-tahun itu atau di luar Yudea, yang mana catatan-catatan sejarah merujuk itu ke Roma. Dan di tahun 55 Masehi, Kaisar Claudius meninggal. Dan dekretnya untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Roma dicabut di tahun 56 Masehi. Maka di sini orang-orang Yahudi Roma yang telah diusir sebelumnya pun kembali secara massal ke Roma. Yang hampir pasti terjadi ketika Rabi Paul menulis surat kepada gereja di Roma. Tanpa campur tangan orang-orang Yahudi, Ibu Bapak, komunitas Kristen non-Yahudi di Roma ternyata telah tumbuh menjadi komunitas yang aktif dan dinamis, yang imanmu diberitakan di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Seorang yang bernama Aquila dan Priscilla kembali ke Roma dan membuka rumah mereka sendiri sebagai gereja. Roma 16 ayat 5. Sama kan dengan sejarah Santo Paulus yang pernah kita buka kan? Rumahnya Aquila sama Priscilla itu dibuka itu untuk gereja itu. Umat Kristen mula-mula itu menerima uskup Roma sebagai kepala gereja, Ibu Bapak. Di sini perbedaan muncul di dalam gereja di Korintus sekitar tahun 80 Masehi. Seorang Rabi Yohanes atau Rabi Yohanan dengan nama lain Rasul Yohanes. Disinilah Rasul di mana yang saat itu tinggal di Efesus lebih dekat ke Korintus daripada ke Roma. Jarak Efesus dengan Korintus itu lebih dekat dibanding jarak Efesus ke Roma. Saya ulang, Rabi Yohanan atau nama lainnya Rasul Yohanes di mana saat itu tinggal di Efesus yang lebih dekat ke Korintus daripada ke Roma, memiliki otoritas yang sangat besar. Namun di sini ada suatu peristiwa, suatu permasalahan, suatu perkara di wilayah di gereja Korintus. Dan saat itu justru ditangani oleh uskup Roma yang keempat yang bernama Santo Clement keempat. Kenapa peristiwa di Korintus itu kok nggak disampaikan ke Rabi Yohanan atau Rasul Yohanes? Padahal jarak Korintus ke Efesus kan lebih dekat. Kan bisa minta tolong ke Rasul Yohanes. Tetapi kenapa peristiwa kejadian itu kok malah langsung menjujuk betunduk langsung menuju ke Roma? Kenapa? Halo? Kalau memang penerus Petrus tidak mempunyai otoritas, perkara Korintus ini langsung ke Yohanes dong, nggak perlu ke Clement. Kalau memang itu dibuktikan penerus Petrus tidak punya suksesi apostolik otoritasnya loh ya. Loh, ternyata Yohanes mengakui kok. Ya sudah, memang itu kewenangannya Clement kok. Mbok bantah meneh. Mau dibantah lagi kayak gini. Kenapa perkara itu, peristiwa itu kok ditangani oleh Clement yang ada di Roma? Sang Clement pertama itulah sang penerus dari Rabi Kefa sebagai uskup Roma pada masanya. Disinilah sejarah mencatat, Ibu Bapak, bahwa rombongan yang terdiri dari 3 orang utusan melakukan perjalanan dari Roma ke Korintus dengan membawa surat Paus Santo Clement kepada gereja di Korintus, yang itu ditulis dengan nada yang diharapkan untuk dipatuhi.
Oke. Patuhi itu tulisannya itu. Itu sejarah mencatat itu. Dan juga merujuk referensi pada tulisan tersebut di New Advent. New Advent juga menulis ini. Link New Advent buka aja. Itu menyatakan apa? Clement jelas-jelas menulis secara resmi dengan segala otoritas gereja Roma.